Saya heran. Nyari orang Islam yang agak nyambung itu memang agak berat, teman-teman. Teman-teman harus maklum ya. Ini pengalaman saya. Jangan dibilang saya menghina loh. Jangan kalian bilang saya melecehkan, enggak. Karena pengalaman saya selalu begitu. Nyuruh orang Islam itu emang susah. Nyambungnya itu agak berat gitu. Nah, ya silakan. Muhammad Adrian Maulana, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Kan dalam Islam, dalam Al-Quran, Nabi Yesus menerangkan bahwa Allah itu Tuhan. Dan Allah itu Tuhan yang benar. Oke. Tuhan alam semesta. Baik. Quran surah Maryam. Baik. Jadi menurut Anda di dalam Al-Quran, Nabi Yesus mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Betul? Betul. Oke, baik. Itulah fitnah yang nyata. Baik. Tidak. Tenang, Bang. Bang, tadi kan Abang udah ngomong. Boleh saya gantian ngomong? Boleh. Baik. Begini, Bang. Kalau kita membahas ini dari sudut pandang iman, kita nggak bakal ketemu. Itu akan jadi debat kusir. Saya akan gunakan alternatif yang sama-sama kita akan menerima. Anda menerima, saya akan menerima. Ya, jadi kita akan kaji ini secara akademis dan ilmiah. Saya mau tanya dulu. Menurut Anda, yang barusan Anda kutip dari Al-Quran, Nabi Yesus yang Anda maksud itu, apakah dia orang Sumedang? Apakah dia orang Batak? Apakah dia orang Ibrani, orang Yahudi, atau dia orang Arab? Silakan. Orang Arab. Pantesan suruh nyembah Allah. Kalau kamu sudah berpikir bahwa Nabi Yesus adalah orang Arab, ya tidak salah kamu berpikir dia suruh nyembah Allah. Karena kamu sudah membuat Nabi Yesus jadi orang Arab. Gimana? Orang kamu saja sudah berpikir Nabi Yesus orang Arab, ya pantesan suruh nyembah Allah. Gimana? Coba sekarang saya tanya dulu, bagaimana kamu berpikir bahwa Nabi Yesus itu orang Arab? Nabi Yesus. Bukan Yesus itu Nabi, Bang. Isa. Iya, jangan balik-balik lagi ke situ, Abang. Anda bisa berpikir bahwa Nabi Isa itu orang Arab dari mana? Dari orang Arab Palestina, Bang, dia. Berbahasa Arab. Iya, makanya Anda berpikir bahwa dia nyuruh nyembah Allah. Makanya kalian ini disesatkan oleh yang namanya kebodohan. Gimana? Begini, Bang, tenang dulu. Gini, di Palestina pada abad pertama itu adalah masa di mana Yesus ada pada waktu itu, di abad pertama, pada masa pemerintahan Pontius Pilatus pada waktu itu. Pada waktu itu negeri itu disebut negeri Yudea, penduduk negeri Yudea di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu. Ya. Di situ, Bang, bahasa yang digunakan pada waktu itu abad pertama itu adalah bahasa Aram. Sedangkan bahasa-bahasa negara itu bahasa Yunani. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari peninggalan-peninggalan yang berasal dari abad pertama. Ya. Di situ kita bisa tahu dari tulisan-tulisan yang ditemukan di situ, inskripsi dan lain sebagainya. Bahwa bahasa yang digunakan pada waktu itu ada 3 di situ. Bahasa Aram, kemudian bahasa Yunani, dan juga bahasa Ibrani itu digunakan dalam sinagog saja, dalam pembahasan agama. Ada juga satu bahasa lagi yaitu bahasa Latin. Itu bahasa yang dipakai di Palestina pada waktu itu, bukan bahasa Arab. Nah, kok bisa Anda berpikir bahwa itu bahasa Arab? Coba buktikan dalilnya. Jangan dimati-matikan, Bang, kamera. Al-Quran. Wahyu dari Allah turun ke Nabi Muhammad.
Itu Nah, Al-Quran. kalau ini namanya Anda mau debat kusir. Al-Quran jelas mengatakan di dalam surat As-Saff, nih, saya bacakan ya. Surat Tafsirkan dengan As-Saff. benar, Ya, coba Tafsirkan. bukakan surat As-Saff ayat yang ke-6, Bang. Ayat yang Ya. ke-66. Ya. Ayat yang ke-6, surat As-Saff ayat yang ke-6, coba. Coba tafsirkan dengan benar, Bang. Jangan menyesatkan orang. Oke, baik. Surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. As-Saffat. Selesai Yasin. Surat As-Saff ayat yang ke-6. Sebentar, Bang. Saya bacakan ya, Bang ya. Kita diskusi yang baik ya. Iya, Bang. Ya, Bang. As-Saff Ayat berapa, Bang? ayat yang ke-6. Ayat 6. Oke. Udah, Bang. Coba dibacakan, Bang. Baca. Mahfidjon min kulli syaitonim marid. Terjemahnya saja, Bang. Kalau bahasa Arabnya nanti kita ada nerjemahin. Langsung baca terjemahannya. Terjemahannya. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit. As-Saff ayat ke-6, Bang. Itu surat apa yang Bang baca itu? As-Saffat. 6. Udah dibilang 6, 6, 6, 6. 6. Nah, surat yang ayat yang ke-6. Surah As-Saffat apa surah Saf? Surat As-Saff. Aduh, saya aja yang menunjukin, Bang. Saya aja yang nunjukin. Anda yang baca nanti. Aduh, berat ini. Udah saya bilang kan tadi teman-teman, ngomong-ngomong orang muslim itu butuh energi banyak. Makanya teman-teman kalian kirimlah dulu lontong ya, bodrek itu. Biar ada energi saya ngadepin mereka ini ya. Oke. Surat As-Saff ayat ke-6 ya, Bang ya. Oke. Makasih Ngatini, makasih. Ya nih, lihat nih. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Nah, jadi Isa berkata kepada Bani Israel, betul? Betul. Apakah Bani Israel itu berbahasa Arab? Meninggal dunia. Coba, apakah Bani Israel berbahasa Arab? Seret. Jadi Isa menurut Al-Quran berkata kepada Bani Israel, tentu saja dia berbahasa apa? Berbahasa yang digunakan oleh kaum Bani Israel. Dan di dalam kamus, ya, nih saya balik dulu. Bani Israel itu, Bang, berbahasa Ibrani. Sekarang pergi terbang ke sana, ke Yerusalem, ke Tel Aviv. Sampai sana, bahasa yang digunakan itu bahasa Ibrani. Tidak ada di dalam kamus bahasa Ibrani kata Allah, nggak ada di situ. Sama kalau Anda buka bahasa kamus Cina, bahasa Mandarin, nggak ada kata Allah di situ. Sampai jungkir balik kamu nggak bakal ketemu, karena nggak ada. Nah, lalu bagaimana kamu memfitnah bahwasanya Nabi Isa menyuruh nyembah Allah? Sedangkan di dalam kamus bahasa Ibrani kosakata itu nggak ada. Udah mikir sekarang? Sudah mikir sekarang? Udah duluan mikir. Iya, jadi itu fitnah yang nyata kalau kamu mengatakan bahwasanya Isa orang Israel, Bani Israel menyuruh nyembah Allah. Ya nggak mungkin, Bang. Orang Allah aja nggak ada dalam bahasa Ibrani kok suruh nyembah Allah. Begitu, Bang. Itu cara berpikir kita. Nah, kabur kan? Itu cara berpikir kita supaya kita itu nggak debat kusir. Kalau kita debat kusir, debat agama ya nggak ada ujungnya. Gitu loh ya, teman-teman ya. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saudara sebangsa, ya. Kalau kalian klaim teologis,
itu haruslah klaim teologis kalian itu tidak bertentangan dengan yang namanya fakta-fakta historis. Nggak boleh. Saya kasih contoh sama kalian. Pada zaman dulu kala, sebelum pengaruhnya Islam ke Indonesia, orang-orang Jawa itu namanya Sujono, Sujatmiko. Itu nama-nama Jawa. Sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia, nama-nama jadi ganti. Nama-nama jadi Fatih, Mubarak. Itu kan nama-nama Arab itu. Nah, bayangkan teman-teman, Anda berbicara di zaman Gajah Mada, di zaman Majapahit. Pada waktu itu Raja Majapahit yang memerintah namanya Al-Fattah. Itu kan ngarang bebas. Itu namanya ngarang bebas. Mana mungkin di zaman Majapahit tahun sekian berapa begitu? Majapahit tahun berapa ya? Saya nggak tahu. Ya, itu sudah ada nama orang yang seperti itu. Itu kan nggak bisa, namanya anakronisme. Di mana peristiwa yang diklaim terjadi bertentangan dengan apa yang keadaan sebenarnya pada waktu itu terjadi. Nggak mungkin. Atau kamu bilang begini, Mahapati Gajah Mada, dia pergi ke Masjid Istiqlal. Ya nggak mungkin. Dari mana zaman ceritanya Gajah Mada pergi ke Istiqlal, Masjid Istiqlal lalu sholat, sementara Masjid Istiqlal dibangun setelah Gajah Mada jadi fosil. Ini yang namanya anakronisme. Makanya di dalam Al-Quran ketika ada Isa mengklaim menyuruh menyembah Allah, bagaimana mungkin itu terjadi? Listrik habis coy, bunyi token listrik. Halo Eri. Oke, Muala Prince. Ini Andre. Tunggu. Silakan Andre, nyalakan kamera dulu Andre. Halo Edis. Andre, bagaimana? Apakah token masih berbunyi? Apa kau Edis? Andre, apakah token listrik masih bunyi? Statement buat lu Edis. Tenang Andre. Apakah token Tunggu. listrik masih bunyi? Oh, udah kan sama-sama kita donasi. Sama-sama kita minta donasi. Tenang. Andre, Kan saya mau sama-sama nanya kita kamu dulu. donasi. Tenang. Bedanya Ih, nyama-nyamain saja. Dulu. Tenang. Andre, tenang dulu. Andre, saya mau ngomong. Lu kan di luar Apakah negeri. saya boleh bicara, Andre? Boleh nggak saya bicara? Gua dulu. Nah, ketakutan si Andre. Tenang. Andre, tenang dulu, Andre. Boleh. Iya, tenang dulu. Ini kamu menggema loh. Nanti boleh lu. Enggak, suaramu menggema. Menggema suaramu. Enggak. Soalnya gua pakai speaker. Enggak gini. Coba dimatikan dulu. Matikan dulu Nanti. perangkatmu Gua biar pakai enak saya ngomong. Iya. Coba matikan dulu biar tidak balik menggema. Coba Matikan dulu biar tidak. Oke lah, baiklah. Bagusin dulu sinyalmu udah Andre. matiin. Ya, sinyalmu bagusin dulu. Aduh. Andre, saya sudah bilang sama kamu. Kamu kan tadinya dia itu Katolik, masuk Islam. Andre, saya mau ngomong sama kamu. Kamu akan sial terus, Andre. Iya. Percayalah Andre, hidupmu akan sial terus. Nggak percaya. Coba Andre, kalau kamu tidak percaya sama saya, siapa yang mualaf? Valen, sial, apes. Terima kasih Kak Ceki. Ya tuh Andre. Ya. Oke. Please. Kamu masih feedback loh. Ya, gua punya statement buat lu. Oke, sebentar Andre. Tenang dulu. Aduh. Andre, ini kan channel saya, Andre. Cobalah kamu hargai host dulu biar saya atur. Sanggup? Nah,
Oke, begini Andre, Ya, saya mau boleh, bilang ayo, sama kamu. monggo. Orang yang mualaf seperti kamu itu pasti akan sial terus. Buktinya apa? Satu, kamu sudah berkali-kali bikin postingan. Makasih Kak Ceki, makasih. Teman-teman, listrik token saya sudah bunyi. Betul? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kamu bilang gitu? Betul. Betul. Bayangkan teman-teman, Andre ini teman-teman jadi mualaf, hidupnya sial, token listrik minta-minta sama kaum muslimin. Kaum muslimin, Nah, apalagi, tolong udah token belum? listrik saya udah bunyi, teman-teman. Betul. Jangan di-kick Betul. ya, jangan di-kick ya. Iya, Jangan di-kick tidak akan ya. saya kick, tidak akan saya kick, betul. Iya, oke, sip. Oke, betul. Lanjut, Terus, lanjut. sebentar. Kedua, Valen. Valen alias Parsauran Sinaga. Mualaf juga nih, mualaf juga. Dia dari Katolik, mualaf. Sial juga. Buktinya apa? Teman-teman, support saya beli rokok. Nah, bayangkan teman-teman ya, mereka ini seorang orang yang apes. Jadi mualaf, bayar token, minta sana, minta sini. Terus Valen jadi mualaf, mau merokok, minta sana, minta sini. Saya tanya dulu sama kamu, betul atau fitnah yang saya katakan? Betul. Betul. Nah, silakan. Apa yang mau kau sampaikan? Oke, sekarang saya mau nyampaikan ya, sama seperti Edis. Ya, sama seperti Edis. Sama. Dari tadi gua nggak ngomong loh. Dari tadi gua nggak ngomong loh. Oke, samanya di mana? Gantian dong. Oke, silakan. Samanya di mana? Lu minta donasi buat apologet, rumah apologet, tapi tidak ada kejelasan rumah apologet satu. Diam dulu, jangan nyaut dulu. Tidak. Diam dulu, jangan nyaut dulu. Oke. Diam Saya dulu. balik. Oke, Ya kan? sambil kamu ngomong, Lu saya biar ada di saya tunjukin Amerika. sama kamu ya. Iya. Sambil kamu ngomong. Nah, Nah. Loh, kenapa kok nggak nongol? Nah, Iya, ini sambil kamu ngomong, biar saya tunjukin rumah apologet yang kamu maksudkan. Nih. iya itu, gua udah tahu, ya kan? Itu rumah itu lu apa namanya, rumah mes lu itu. Rumah lu mes. itu, ya. Rumah Nah, mes. Terus, Oke. lu kan rumah minta mes. donasi itu, tunggu dulu dong. Ah. Lu tuh di Amerika minta donasi di sana. Minta donasi Mes. juga. Sekarang gini, sama nggak juga minta Mes. donasi lu untuk Mes bangun-bangun itu? Sama nggak? Oke. Sama nggak? Andre, Nah, gua tanya bedanya. sama nggak? Sama dong. Bedanya gini. Nah, Oke. terus? Jangan disama-samain Tunggu dulu, sebentar. gua belum selesai. Gua Oke, belum selesaikan. belum selesai. Selesaikan, Ya, selesaikan. tunggu dulu, Selesaikan. santai aja dulu. Nah, Selesaikan. terus ya, apa kan lu kan juga minta donasi. Terus apa salahnya selesaikan. gua minta donasi? Enggak masalah dong. Selesaikan, Ya Andre. kan? Nah, gue juga punya statement sama lu. Nih dengerin dulu statementnya nih, bagus. biar Andre atit hati yang lihat rumah apologet, biar dia atit hati. Nah, terus ini sambil kamu nonton rumah apologet ya, sambil kamu lihat rumah apologetnya. Iya, ini gua nonton. Iya. Nah, ini sekarang Nih. begini. Gua tanya, gua cuma mau ngasih tauin statement buat lu, ya kan? Gua kali ini dukung sama sepaham sama lu. Gua lagi dukung lu ini. Nah, ya kan? Gua lagi dukung lu. Lo bener. Nggak perlu sih dukunganmu. Iya, gua lagi dukung lu Edis. Iya, gua lagi dukung lu karena kan kita sepaham nih, Dis. Karena ada pernyataan lu, gua ada bukti semuanya. Lah gua lagi kumpulin. Sepahamnya bahwa lu menganggap Yesus tidak Yesus jangan tidak kemana-mana dulu. Andre, kau bacain Andre. Takut. Sebentar, kamu artikan dulu ini. Artikan ini, Andre. Takut akan statement lu. Iya, sebentar. Kamu artikan dulu, coba artikan. Iya, tunggu dulu kan giliran gua Artikan nih. dulu. Takut Artikan akan dulu. Statement lu. Artikan Takut dulu. sama statement lu. Iya, tapi kan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Andre, Tuhan. artinya Yesus Andre, bukan Tuhan. bersama Yesus punya Tuhan. bersama Nah, dengan Yesus punya Tuhan Terus segala lu hal mengatakan mungkin. bahwa Andre salib ini itu- fokus dulu. Kamu kan mau bahas rumah Gua apologet. ngomong kenapa lu? Kamu kan bahas Nih. rumah apologet nih. Iya, makanya gue setuju sama lu. Andre, ini bukan token listrik, Andre. Iya, tapi gue setuju sama lu. Iya, lu hebat. Saya tidak Iya, lu sekecil hebat. kamu, Andre. Tapi gua setuju Kak, sama saya bukan Lu sepaham ngomong, sama gua. saya bukan ngomong Iya. masalah token Iya, listrik. iya, iya, iya. Andre, Gua ini miskin, bukan iya. token Nah, listrik, tapi Andre, gua sepaham kecil sama lu, banget. Kecil banget Iya, kalau gua token sepaham sama listrik. Dis. Aduh, Iya, sepaham sama Andre. lu bahwa lu menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Cici ya kan? si Bahwa Andre. Yesus itu punya Si Tuhan. Andre Salib itu adalah mau lari iblis, kemana-mana. ya kan? Nah, Satu ya nggak kelar-kelar.
mengeluarkan statement bahwa gue sepaham Si sama lu, Andre bro. satu Tenang saja aja. belum kelar. Nah, makanya aku sudah mengatakan bahwa orang Kristen boleh berpoligami. Sebelum kesana dulu, Ya kan, Andre. Trinitas itu taruh Saya di balik tempat dulu sampah. kamera Enggak, saya. Gua cuma mau ngomong, Saya balik itu kamera doang. saya. Andre. Gua setuju. Jangan kemana-mana dulu. Kita Kira-kira satu-satu, statement itu Andre. benar nggak? Dengarkan. Kira-kira statement Begini, itu Andre. benar nggak? Tenang. Gua tanya dulu. Tenang. Gua tanya dulu. Jangan sacet-sacet. Dan tadi lu ngomong, gua diam loh. Andre, Pas giliran kita gua kan ngomong, belum bacot. kelar ini ngomong yang satu Iya, tema udah, iya, tadi. udah, Kok kamu masalah- sudah masalah lari token kemana-mana? nggak usah peduliin. Nggak usah peduliin masalah token. belum juga Iya, kelar. udah, iya. Kita minta. Iya, udah. Oke, Sekarang minta statement token lu listrik bener betul. apa enggak? Token listrik Ya kan? udah, statement lu bener apa enggak? Kenapa enggak berani dis? Apes nasibmu, Andre. Kenapa nggak Apes berani, nasibmu. Edi? Malang Kenapa nggak nasibmu. berani, Edi? Dia mau nyamain teman-teman. Apakah seorang Edis TV menggalang dana untuk bayar token listrik? Token listrik luar binasa. Makasih Kak Ceki, terima kasih Kak Ceki. Kita menggalang dana itu bukan token listrik, rumah apologet. Bersama dengan keperluannya, bukan tokennya, baterainya langsung sumber listriknya langsung. Andre, kok kamu nyamakan dengan saya? Beda kan, Andre, beda program, beda kelas. Si Andre. Makanya saya bilang sama kalian teman-teman, kalian jadi muslim, tuh Andre, Valen, percayalah kalian akan sial terus. Uncup PI. Ya silakan Sup, nyalakan kamera. Aduh, Oh. si Uncup ya Kira naikin. tadi kau nggak berani naikin aku, Dis. Sup, sejak Bentar. kapan saya nggak berani naikin kamu, Sup? Gimana, Sup? Nanti dikit. Cuma tadi aku nyimak, Dis, dari Apa itu, awal. Kok ngaco semua ya omongan kamu gitu. Gini, Sup. Saya kan 2025 ada program. Programnya itu kan mendirikan rumah apologet. Nah, banyak orang, sebenarnya sih saya nggak nyuruh kalian harus percaya. Banyak orang begini, itu Edis itu, ngechat itu, dapat program ngechat. Saya mau tanya Sob sama kamu. Kira-kira nih Sob, kamu pribadi Sob, kamu percaya nggak Sob kalau saya ini kemarin 2025 galang dari teman-teman mendirikan rumah apologet dan itu saya belikan rumah apologet di sini Sob. Kamu sendiri. Gini, Kamu sendiri kalau percaya nggak nggak? percaya, enggak, Dis. Karena Nggak kau nggak percaya. tampilkan sertifikatnya dan nota pembayarannya. Sertifikatnya. Kalau kau tampilkan sertifikat rumahnya dan nota pembayarannya, baru ku percaya. Begini Sob, begini. Kira-kira Sob, siapa utusanmu yang suruh datang ke rumah ini? Biar saya suruh datang. Ngapain? Daripada ku ke Amerika mahal, lebih baik ku naik haji ke Mekah pula. Sob, Aduh, jangan begini. kambuh lah kau. begini Sob, begini. Ya, masalahnya begini Sob. Kalau misalnya kalian tidak percaya, itu memang adalah hal yang wajar. Kenapa? Gini Sob. Pertama, orang yang tidak suka dengan saya itu pasti akan menggunakan segala macam cara untuk tidak percaya. Saya kasih tahu tentang Bible, tentang Quran, nggak percaya. Saya kasih tahu tentang rumah apologet, nggak percaya. Tapi ya sudahlah, intinya. Des, ucapan kamu debat dengan dua orang yang lalu sebelum Andre tadi, aku juga nggak percaya. Yang mana Tentang tuh? masalah Isa, orang Arab, terus tentang Nabi Muhammad katanya tidak mengamalkan Quran. Nggak percaya. Oke, yang mana? Coba kita bahas satu-satu. Oke, menurutmu Sob? Lah, tentang Menurutmu? Isa dulu. Oke, tentang Isa. Oke.
Menurutmu Isa di dalam Al-Quran, apakah dia orang Arab atau berbahasa Arab? Bukan. Dia orang Indonesia. Nggak percaya kamu? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Balikan dulu kameranya. Tunjukkan dulu. Nanti ku tunjukkan ayat juga dia orang Indonesia, ya. Orang Indonesia katanya saudara. Baik. Oke sob, ini surat As-Saff ayat yang ke-6 ya. Oke. Dikatakan, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Berarti ketika dia mengucapkan wahai Bani Israel, apakah ini membuktikan bahwa dia orang Indonesia? Belum, itu kan Al-Quran. Berat. Oke, kalau dia menyapa hai Bani Israel, berarti dia orang Israel. Orang Israel. Nah, orang Israel berbahasa apa, Sob? Ibrani. Berbahasa Ibrani. Nah, di dalam kamus bahasa Ibrani, Sob, tidak ditemukan kosakata Allah. Nggak ditemukan. Betul. Lalu kenapa kalian memfitnah bahwasanya Isa menyuruh kepada Bani Israel untuk menyembah Allah, sedangkan Allah tidak ada dalam kamus Bani Israel? Aku jawab ya. Aku pakai data Dis ya. Kenapa dia menyuruh menyembah Allah? Karena di kitab kalian Dis ya, nih kau perhatikan Alkitab Sabda Matius 1 pasal 1 yang menyamakan Yesus dengan Isa itu adalah kitab kalian. Itu nggak kami pakai. Itu nggak kami pakai. Oke, silakan. Makanya ku bilang Isa itu orang Indonesia karena di sini kitab kalian bahasa Indonesia, terus Nabi Isa kalian comot pula yang orang Ibrani ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa kau sama-samakan Yesus dengan Isa di sini coba? Baik, saya jawab ya. Oke, itu terjemahan apa, Sob? Jawablah. Terjemahan apa? Geser ke samping dulu. Ini Selaber. Tahun 2011. Oke, baik. Balikan lagi kamera, Sob. Oke. Gak salah, kan aku bilang bahwa Nabi Isa itu disamakan kalian dan dia orang Indonesia. Gak salah. Baik. Karena kitab kau mengatakan dia orang Indonesia. Baik, saya jawab ya, Sob ya. Saya jawab. Pertama-tama, Sob. Baik, pertama-tama begini, Sob. Jadi terjemahan Selaber tadi itu tidak kami pakai di gereja kami. Ya. Nah, saya ini kalian tahu kan, saya ini tinggal di Amerika Serikat, ya. Di sini yang kami gunakan itu kalau misalnya yang bahasa Inggris kami menggunakan misalnya NIV atau New International Version atau misalnya King James Version. Nah, terjemahan misalnya kalau kami pakai terjemahan yang bahasa Inggris. Nah, kalaupun misalnya kami memakai terjemahan yang Indonesia, kami tidak pakai yang Selaber tadi. Jadi tidak ditemukan kata Isa di situ, Sob. Jadi yang Selaber dan terjemahan dulu itu udah kadaluarsa gitu. Sob, itu kan terjemahan. Kau jawab dulu lah, biar ku pastikan. Boro-boro kadaluarsa, Sob, tidak kadaluarsa dipakai. gitu. Berarti udah kadaluarsa, betul? Sob, boro-boro kadaluarsa. Jawab dia. Orang lagi dijawab. Sob, saya lagi menjawab. Dengarkan dulu. Kadaluarsa atau kagak gitu. Baik, saya jawab ya, Sob ya. Boro-boro kadaluarsa, Uncup, dipakai saja tidak kami pakai. Oh iya. Kok kamu mengatakan kadaluarsa? Kitab yang dulu-dulu udah kagak dipakai, nggak laku lagi gitu kan? Sob, oke, sebutkan satu gereja yang memakai terjemahan Selaber tadi. Loh, aku nggak tahu gereja mana, cuma itu ada di terjemahan kitab kalian. Iya, tetapi kan tidak dipakai itu, Uncup. Nah, kalau nggak dipakai ngapain dituliskan? Baik, oke. Jadi tapi kadaluarsa, biar kita nggak debat kusir, Sob. Ini udah kadaluarsa. Oke.
Baik, biar kita nggak debat kusir, kita menggunakan pendekatan yang paling ilmiah saja. Gini Sob, Injil itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita merujuk kepada naskah aslinya di dalam bahasa Yunani, di situ tidak ada kata Allah. Tidak ada kata Isa Al-Masih, yang ada kata Yesus. Ya, Yesus itu diterjemahkan dari terjemahan dari kata Ibrani ataupun Aram Yeshua. Tetapi diyunanikan menjadi Yesus. Nah, jadi kalau kita merujuk ke bahasa aslinya tidak ada kata Isa di situ. Nah, sedangkan yang saya tunjuk tadi Sob di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 tadi merujuk ke bahasa aslinya, di situ bahasa aslinya Isa. Setuju? Oke. Nah, sekarang kita jujur Sob. Ayo kita diskusi yang ilmiah. Gini Sob. Bentar dulu, aku mau tanggapi dulu pernyataan kamu. Silakan. Biar Kristen-Kristen nih pada pintar gitu. Silakan. Kau saja tuh mengakui bahasa Yunani kagak ada kosakata Allah. Lalu ngapain Kristen Indonesia pakai Allah? Baik. Kau aja tahu tuh, gak ada. Pertanyaan yang bagus. Kata Allah ngapain? Ya. Baik. Kristen Indonesia pakai kata Allah. Baik. Satu lagi, kau menunjukkan Quran surah As-Saff ayat 6. Quran itu bukan bahasa Ibrani. Quran itu bahasa Arab. Makanya kau buka Quran surah Ibrahim ayat 4. Baik. Pada saat itu Nabi Isa itu ngomong pakai bahasa apa? Jelas bukan bahasa Arab. Nih aku tampilkan dulu samamu ya. Oh, saya udah tahu, Kita berdata gitu. Oke, tidak ada seorang nabi. Bentar. Oke, silakan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Isa itu kagak pakai bahasa Arab, kawan. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Lalu kenapa bahasa Yunani yang kagak ada kata Allah, kitab kalian ada kosakata Allah? Baik. Jelasin. Jawab ya. Sudah bisa saya jawab? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi begini Sob. Pertama-tama saya sendiri ya Sob ya. Saya sendiri itu untuk ini demi kenyamanan kita bersama, saya sebenarnya setuju. Ini Sob, ini kamu ya. Saya ini begitu objektif Sob ya. Saya sendiri Sob sebenarnya demi kenyamanan kita bersama, sesungguhnya kalau diadakan penerjemahan lagi yang baru, saya sangat setuju Sob bahwa kata Allah di dalam terjemahan Alkitab itu sebaiknya dibuang ke tong sampah. Saya setuju. Karena begini Sob. Sepakat. Biar saya selesaikan dulu. LAI kalau baik, kayak gitu. Tenang, saya selesaikan dulu Sob. Saya selesaikan. Kenapa teman-teman? Karena kata Allah ini teman-teman, sekalipun sebenarnya itu tidak merujuk kepada Allah, tetapi umat muslim ketika membaca itu latah lidahnya membaca Allah itu jadi Allah. Contoh. Lalu misalnya Yohanes pasal yang ke-17 ayat 3 yang sering dikutip sama orang muslim. Apalagi sama Juma. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, karena memang ini udah akut teman-teman, ini udah akut. Jadi umat muslim itu teman-teman, makanya kemarin sempat saya bilang, tolong semua kembalikan mereka ke SD. Karena setiap ketemu kata Allah, dibaca sama mereka Allah. Akhirnya ini memang menimbulkan perdebatan. Jadi demi kebaikan bersama, sesungguhnya saya setuju bahwa kata Allah itu diganti saja. Supaya orang muslim tidak salah paham. Karena ketika kita mengatakan Yesus anak Allah, orang muslim tersinggung teman-teman. Ketika kita berkata Yesus anak Allah. Karena orang muslim bacanya Yesus anak Allah. Padahal di dalam Bible tidak ada Yesus anak Allah. Yesus itu anak Elohim.
Begitu. Ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama. Sebentar Sob, biar saya selesaikan. Dalam hal ini saya setuju sama kamu. Kalau saya harus setuju, saya bilang harus setuju. Demi kebaikan kita bersama. Tapi begini Sob, yang saya mau ini kan. Kembali ke ayat surat Muhammad ayat yang keempat tadi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Nah, Isa itu diutus kepada Bani Israel. Dan dia berbahasa Ibrani. Bahwa akan datang nanti sesudahku seorang nabi kepada Bani Israel yang bernama Ahmad. Nah, menurut logika surat Muhammad ayat yang keempat itu, maka Ahmad itu yang diutus kepada Bani Israel harus berbahasa Ibrani. Nah, disinilah kesesatan kalian, Sob. Saya tunjukkan. Surat Ibrahim ayat yang keempat. Ibrahim ayat yang keempat ya. Tadi yang barusan kamu bukakan. Kita buktikan bahwa sesungguhnya Ahmad itu pasti dia adalah Bani Israel. Tetapi umat muslim mengedit Ahmad jadi Muhammad dan merubah Ahmad jadi orang Arab. Perhatikan Sob. Oh, ini fundamental loh Sob. Nih ya. Oke. Kelihatan ya Sob ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang. Jadi menurut ayat ini Sob, nggak mungkin rasul itu berbahasa Jerman tapi diutus sama orang Indonesia. Betul? Tidak mungkin rasul itu berbahasa Arab tapi diutus kepada Bani Israel karena bahasanya tidak sama. Karena menurut Al-Qur'an tidak diutus seorang rasul pun kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Nah, di dalam surat As-Saff tadi, surat As-Saff ayat yang ke-6, di sini Nabi Isa berkata kepada Bani Israel. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, "Ya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang bernama Ahmad." Bagaimana mungkin Ahmad ini yang Isa berpesan kepada Bani Israel setelah datang lalu tiba-tiba berbahasa Arab? Sementara Isa menyampaikan itu kepada Bani Israel yang berbahasa Ibrani. Makanya saya bilang disinilah kesesatan kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Ahmad ini pastilah datang kepada Bani Israel dan dia berbahasa Ibrani dan pastilah namanya bukan Muhammad. Aku jawab ya. Silakan. Giliranku. Jawab. Jadi Al-Quran itu memang betul memang betul, nggak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Dalam bahasa Ibrani di kitab kau aja di Kidung Agung ya, di situ ada kosakata Muhammadin, yaitu sesuatu yang menarik. Kosakata Ahmad itu akar katanya hamada ya, sesuatu yang menarik, yang terpuji. Jadi Biblemu aja Kidung Agung membenarkan Al-Quran ada kosakata Muhammad hamada dalam bahasa Ibrani. Oke? Atau yang pertama tuh Dis ya. Yang pertama, jadi kau perlu tahu di kitab kau bahasa Ibraninya ada kosakata hamada seperti yang di As-Saff ayat 6. Ada kosakata Muhammadin di kitab kau dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Betul yang dikatakan oleh Quran. Itu satu ya. Yang kedua, ya tadi katanya terjemahan dari Bible sekarang buang aja itu ke tong sampah. Sepakat Dis. Coba aku minta tolong sama kamu ya. Kamu bacain ini nih, kamu bacanya kayak gimana Dis?
Mana? One. Nih. One. Kalau di Indonesia nyebutnya One. one juga. Iya, Bang One One, itu apa Bang bahasa One. Indonesia. Bahasa Indonesia One tuh itu bahasa apa apa? dalam bahasa Indonesia? Bahasa Ini Indonesia Inggris tuh loh. bahasa Inggris. Ini Inggris. Kalau bahasa Inggris bacanya one. One. Kalau ke Indonesia, One. siapa yang menyebutkan one? Ada one mande, onde mande, ada one. Aku mau kamu ambilkan contoh siapa yang menyebutkan one. Karena dalam bahasa one bukan Indonesia. kosakata bahasa Indonesia, ya tidak ada. Iya. Begitulah, Des, ya. Bahasa Inggrisnya one, kalaunya kosakata bahasa aslinya Allah, jangan kau ubah Allah. Udah betul bahasa Arabnya Allah, lalu kalian ubah Allah. Sebagaimana kau tadi bacanya Inggris one, maka di Indonesia pun akan mengikuti bahasanya one, diejanya one, kan gitu. Kalau bahasa Arabnya aslinya adalah Allah, ngapain kau ubah-ubah Allah? Jadi ku sepakat sama kamu, lebih baik kau buang saja terjemahan LAI yang ada sekarang. Dan kau protes aja ke LAI. Buang tuh kata Allah di dalam Alkitab tuh, ku setuju. Dan ku dukung kamu ya. Nah itu aja tanggapanku, Des. Saya tanggapi ya. Tanggapi lagi? Ya. Oke. Memang Baik, begitu kau. kembali lagi ke yang tadi. Jadi menurut Musub, Ahmad itu yang kata Nabi Isa akan datang setelah dia, yang Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Ahmad itu berbahasa apa? Ahmad bahasa Arab. Bukan. Berbahasa apa Ahmad itu jikalau dia adalah seorang manusia? Ahmad itu ya jelas berbahasa Arab. Lah, Tenang. kosakatanya aja Arab. Bagaimana dia diutus kepada Bani Israel sedangkan dia tidak berbahasa Ibrani? Sedangkan menurut ayat tersebut, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berbahasa berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin Ahmad dia diutus ke Bani Israel tapi bahasanya Arab? Udah? Mau ku jawab dulu? Menceret. Enggak, mau ku jawab dulu. Nah, silakan. Baik, makanya kau baca yang betul ayatnya, ya Des ya. Silakan. Nih, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah, ya, yang akan datang setelahku." Di sini utusan Allah bukan utusan hanya untuk Israel. Oke, lalu untuk apa itu disampaikan? Untuk apa itu disampaikan kepada Bani Israel? Kosakata Ahmad ini di mana? Hanya untuk Israel tuh di mana? Jangan ngarang kau. Oke, pertanyaan saya, untuk apa Isa menyampaikan kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi bernama Ahmad? Ya iya, karena apa? Karena dia yang akan membenarkan ajaran Isa dan ajaran Nabi Oke, Musa. apakah Ahmad itu diutus kepada Bani Israel? Untuk seluruh alam. Untuk Bani Israel enggak? Lah, kalaunya untuk seluruh alam termasuk Bani Israel, kawan. Oke, sekarang kembali ke surat Ibrahim ayat keempat. Kembali surat Ibrahim ayat keempat. Ngapain pulang kau bolak-balik, ha? Oke, menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah diutus seorang rasul pun, tidak satu pun rasul diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Setuju? Iya. Oke. Betul. Muhammad diutus kepada kaum apa? Untuk seluruh manusia. Kepada kaum Bani Israel? Bukan untuk kaum, seluruh manusia. Iya. Apakah ada rasul yang diutus tetapi bahasanya beda? Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, bahasanya pakai bahasa Arab. Berat. Ada Sob. ayatnya.
Coba ya pahami dulu Sob, ada pelan-pelan ayatnya, Sob. ada Saya rasa kamu ayatnya. sudah paham tapi pura-pura nggak paham. Pelan Sob ya. Bukan nggak paham, kau yang kagak paham. Nih. Tadi fitnahmu. Kutunjukkan lagi ayatnya. Oke, silakan. Biar kau Surat pintar Ibrahim gitu ya. ayat yang keempat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan Oke. cuma untuk Israel dia. Itu bagi rahmat Sob, bukan untuk semua Rob, bukan untuk semua, Kalau untuk tetapi seluruh bagi alam, rahmat. Israel itu di alam mana? Israel di alam mana? Sob, itu sama kayak begini Sob. Begini. Kalau misalnya ya ini gimana Uncup ini bahasa Sob, bukan rahmat. Gini loh. Iya, Begini. ini bahasa. Oke, begini. Saya kasih kamu contoh begini. Kalau misalnya ada seorang rasul diutus di Inggris untuk menciptakan atau untuk mengajari orang Inggris membuat pesawat. Lalu pesawat itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa Artinya, hubungannya dengan pesawat? tuh, dengar Nggak dulu, nyambung, dengar, kau. biar saya selesaikan. Gini. Kau yang gak nyambung. Ayat itu tidak berbicara diutus kepada semua orang. Ayat itu berbicara mengenai rahmat bagi semesta alam, bukan untuk semua orang. Jadi kamu harus bisa membedakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Kalau misalnya ada seorang utusan diutus kepada kaum yang berbahasa Inggris untuk membuat pesawat, lalu pesawat itu nanti menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, coba menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, apakah ada satu orang Rasul yang diutus kepada kaum tetapi tidak berbahasa sesuai dengan bahasa Rasul itu? Ada nggak? Lah, Ayub bahasa apa? Kok lari ke Ayub sih Uncup nih? Cup, Ayub ada di Islam. Uncup. Bahasa apa Ayub? Ayo. Uncup, Dia orang pelan- mana dan bahasa apa? Jujur lah. Uncup. Biar Kristen pintar gitu. Kok kita lari kemana-mana sih? Bentar, Satu-satu kamu bahasan tanya kita, kayak Uncup. gitu. Sekarang ku tanya sama kamu. Begini loh, Ayub tenang itu dulu, orang mana? Sob. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, Iya. adakah Rasul yang dia itu diutus kepada satu umat? Ada. Oke, bukakan. Ibrahim ayat Yaudah, keempat. Ayub orang mana? Aku tanya sama kamu. Bentar, saya bukakan dulu ya surat Ibrahim ayat yang keempat. Ucup ini lari-larian teman-teman. Ayub tuh orang Ah. mana? Ayub orang mana? Ayub itu menurut surat Ayub pasal yang pertama, dia hidup di negeri sebentar. Tapi kamu mengalihkan topik loh, Sob. Itu Ayub, bukan Ayub, bahasa tanya Ayub. dulu Ayub itu orang mana? Baik. Saya bukakan Alkitab kita. Di manakah Ayub tinggal? Ayub pasal yang pertama ya. Kitab Ayub. Sebentar teman-teman. Pasal yang pertama ya. Nih, di mana Ayub tinggal? Dia tinggal di, perhatikan Sob. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Jadi Ayub tinggal di mana? Dia hidup di tanah Us. Nah, Di mana itu? Tanah Us ini, Sob jangan mengalihkan tema lah, Sob. Enggak, aku mau tanya sama kamu. Pintar Sob. nggak kamu gitu? Kan Sob. kamu tanya Ibrahim. Saya ayat mau 4 kita toh. fokus dulu, Sob. Kita selesaikan Bentar, dulu gini, dengan tuntas ini. Sob, nanti kamu kita tadi lari, bertanya. Sob. Kamu jangan lari. Kamu Gini loh, Sob. bertanya, Kamu adakah tadi kan seorang memfitnah Rasul kan? bahwasanya Isa menyuruh Bani Israel menyembah Allah. Iya, aku contohkan ada seorang Sementara Rasul yang Bani diutus Israel berbahasa tidak memakai Ibrani, tidak ada bahasanya. kamus bahasa Ibrani yang ada kosakata Allahnya. Dis, Betul. Ayub itu adalah orang Us di luar Israel, tapi dia dakwahnya untuk Israel. Dia pakai bahasa Ibrani. Dakwahnya untuk orang Israel. Di mana Sob Ayub dakwah untuk orang Israel, Sob? Udah, kau coba baca Sob, cerita tentang bahkan masalah Sob ya, Ayub. Sob gini, bahkan di dalam kitab Ayub itu nggak ada di situ Israel, Sob. Loh, gimana sih? Ini ya. Aduh. Berat sih Uncup nih ngomong sama Uncup nih.
Emangnya di dalam kitab Ayub itu ada Bani Israel? Nggak ada. Bahkan Ayub itu, menurut penelitian para sejarawan, Ayub itu bahkan lebih tua dari Abraham. Belum ada Bani Israel. Lebih tua dari Abraham. Lalu yang dipakai ketika dimasukkan ke kitabmu itu bahasa apa? Sob, saya Apa ini bahasa bukan membahas Jawab Ayub, dulu, Sob. baru Saya, jawab. aduh, Silakan, ini jadi apa lari bahasa kemana-mana. Ayub? Ucup mau melarikan diri ini, Ucup. Tahu. Sob. Gini, Sob. Kita jawab mau diskusi. dulu. Kita mau diskusi Iya, itu iya, fokuslah jawab satu dulu, kita tema. lagi diskusi. Masa kita lari kemana-mana, Sob? Ya iya, Orang bahasan kita adalah Isa, kok lari ke Ayub. Gimana, Sob? Ya udah, Ayub orang mana, dia pakai bahasa apa ketika berdakwah? Tadi kan sudah Ayo. dibilang dia orang Us. Baik. Pakai bahasa Dia mau apa melarikan dia tema, berdakwah? teman-teman. Beginilah, Sehingga teman-teman, masuk orang kitab kamu orang perjanjian Islam. lama tuh pakai Kalau kita bahasa bahas, apa? kita fokus di situ, akhirnya ketahuan belangnya. Perhatikan. Ketahuan nipunya Edis. Baik, kita akan bacakan ya nih. Ya nih, Sob. Kita gunakan di manakah tanah Us itu? Perhatikan. Lihat, Sob ya. Nih. Tanah Us. Perhatikan. Adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam perjanjian lama, terutama kitab Ayub, yang dimulai dengan kalimat ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Nah, konsensus cendekiawan tak mengidentifikasi negara sebenarnya yang diidentikan dengan Us. Perhatikan. Menurut gulungan perang, salah satu gulungan laut mati, tanah Us berada di luar Efrat. Mungkin memiliki hubungan dengan Aram. Us terkadang diidentifikasikan dengan kerajaan Edom yang berada di sekitaran wilayah modern barat daya Yordania dan selatan Israel. Ratapan 4 ayat 21 mengatakan Gitu dong. tanah Israel, so bukan Bani Ya Israel, so. udah. Kalau Ayub ke Israel, dia pakai bahasa apa? Iya tentu Padahal dengan dia bahasa bukan orang orang-orang Israel. yang berada pada waktu itu di situ. Lah iya, waktu dia di Israel ya, dia pakai Sob, bahasa apa padahal dia kamu bukan kok ingin orang melarikan Israel. tema sih, Cup? Kita ini bukan bahas itu. Itulah jawaban Lari Ibrahim cium-cium. ayat depan. Sob, Itulah jawaban. kita bahas apa tadi di awal? Di awal kita Iya, bahas apa? terbukti, kan ada gitu. Sob, di awal tadi kita bahas apa? Bahasa kan, bahasa Rasul mana Bahas kata kamu yang diutus Isa. tidak memakai bahasa kaumnya. Sob, tenang. Kan gitu. Di awal tadi kita bahas Isa. Apakah Isa benar menyuruh menyembah Allah? Betul? Oke, Isa lagi. Oke. Baik. Sedangkan Isa, kamu tadi sudah setuju dia itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Setuju? Terus. Ah, dia berbahasa Bukan, dia orang Ibrani. Indonesia. Orang Dia Indonesia, berbahasa dia Ibrani, Isa itu. setuju? Dia orang Indonesia. Nah, Nggak pakai bahasa ini Indonesia. Ucup nih. Loh, kalau Berat, bukan orang Unco. Indonesia, hapus dulu. Baru akui dia orang Ibrani. Kayak Sob. gimana? Jadi saya mau pesan sama kamu begini, Sob. Kalau kita mau jujuran ya. Aku kecuali Nah, kamu kan ya. dia ngomong terus dia Des. panik, teman-teman. Panik Des, dia si Ucup. kecuali kamu ya. Kecuali kamu Kok menghapus lari? dulu Isa al Itu dibikin Indonesia kapan, ini, Sob? Ya. Nih ya, baru Iya. aku akui dia orang Ibrani. Ini kan Kok kamu Alkitab rujukannya kamu, ke terjemahan? ya. Lah makanya ku bilang Isa itu orang Indonesia. karena Oke, sesuai apakah kamu kitabmu. setuju sekarang untuk membuang segala terjemahan dulu? Hah? Oh Kita- berarti kita- kitabmu dibuang dulu kita nggak usah semuanya, pakai karena terjemahan kitabmu dulu, kan gimana? Semuanya terjemahan. Kita nggak usah pakai terjemahan dulu gimana? Lalu dibuang semua kitab terjemahan Indonesia ini. Sob, itu diterjemahkan menjadi Iya, Isa. kamu sepakati dulu. Kalau kamu Si mau Uncup buang. ketakutan, teman-teman. Ketakutan Uncup. Enggak. Kamu sepakati Uncup, dulu. Kalau kamu jangan mau panik. buang terjemahan Indonesia. Begini, ya, Des, biar ya. kita nggak debat kusir. Kamu buang aja Ya udah, Alkitab udah saya terjemahan buang. di seluruh Indonesia Udah ini saya buang. Udah saya buang, saya nggak pakai.
Oh, kamu nggak pakai? Nggak pakai. Lalu Nggak gimana pakai. Kristen Indonesia yang ada di Indonesia? Mana mereka yang pakai? Nggak ada mereka yang pakai itu. Ini mereka pakai. Aku Nggak beli ada, kitabnya. itu cuma ada di situ bahasa doang. Indonesia. Itu selbar. Jadi kita Alkitab orang Kristen di Indonesia buang semua dulu gitu. Itu selbar itu. Bukan selebar Alkitab. Terus? Terjemahan Indonesia. Di mana di situ Isa Buang Al-Masih? ini. Di mana di situ Isa Buang, Al-Masih? namanya Alkitab nih. Di mana di situ Isa Al-Masih, Sob? Kata kamu kan sisihkan dulu, kita buang dulu terjemahan kata kamu. Sob. Biar kamu nggak pakai ini lagi. Kalau kamu mau diskusi dengan dewasa, gini Sob ya. Iya, nggak Tadi kan berani jawab. Loh, gimana? Kok nggak berani jawab? Udah saya jawab kok. Nggak berani jawab, buang aduk aja ini nih. Sob. Alkitab bahasa Indonesia nih. Iya, dia udah ngomong terus teman-teman tanda dia udah panik. Bukan panik. Aku Terus? minta jawaban kamu. Terus kenapa kamu panik? Ya udah, kamu kan minta buang dulu terjemahan. Lalu gimana Kristen Indonesia yang semuanya pakai terjemahan? Buang semua kitab di Kata Indonesia Allah ini. di situ nggak merujuk kepada Allah. Iya, alasan. Loh, gimana? Kalau kamu buangnya, kamu suruh buang Kristen Indonesia, aku nggak pakai lagi terjemahannya. Ku pelajari bahasa Ibrani dan Yunaninya. Oke. Ayo. Oke, gini Sob. Gini aja, kamu saya kasih contoh. Kata jannah. Sob, kalau mau dewasa diskusi, jangan seperti anak-anak. Mau kabur bilang, Sob. Bicaralah. Enggak, aku mau dengerin tanggapan kamu. Oke, gini. Soalnya aku mau sholat Jumat. Silakan. Baik. Begini, Sob. Pertama-tama, terjemahan itu biasanya memiliki makna berbeda dari kata yang sesungguhnya bahasa aslinya. Saya kasih contoh. Misalnya kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran maupun dalam terjemahan Alkitab. Contoh, orang-orang zolim akan dicampakkan ke dalam neraka. Terjemahan Al-Quran. Terus di dalam terjemahan Alkitab juga ada kata-kata mereka akan dilemparkan ke neraka. Nah, kalau kita merujuk kata neraka, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu adalah terminologi atau kosakata-kosakata dalam agama Hindu. Jadi kalau memang kamu maksa seperti pemahaman kamu, maka kita nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Islam. Nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Kristen. Karena kata neraka aslinya bahasa Sanskerta. Harus kita gunakan versi aslinya. Nah itu kalau logikamu. Nah sekarang begini Sob. Sering kita dapati bahwa kita itu meminjam sebuah kosakata lalu kita memberi makna yang baru. Nah itu juga terjadi di dalam terjemahan-terjemahan yang kita baca. Contoh, Yesus anak Allah. Nah kamu nggak boleh maksa Sob bahwa Allah yang di dalam terjemahan LAI itu punya makna Allah yang ada di dalam agama Islam. Sama juga seperti orang Hindu, nggak boleh maksa. Kamu bilang katanya neraka, ini berarti neraka dalam konsep kami. Karena dalam agama Hindu itu ada neraka, ada moksa, ada nirvana. Itu tingkat-tingkatan Sob. Jadi nggak boleh kita begitu Sob kalau kita mau dewasa diskusi. Nah makanya tadi saya bilang sama kamu Sob. Makanya tadi saya bilang demi supaya tidak lagi terjadi salah paham seperti ini, debat kusir yang berkepanjangan. Buang dalam hal tersebut Sob, saya menyetujui bahwa lebih baik LAI besok ketika menerjemahkan jangan lagi menggunakan kata Allah lagi. Buang saja kata Allah itu ke tong sampah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ketika kita pakai kata Allah, orang muslim bacanya Allah, jadinya debat kusir terus. Nah itu. Kemudian begini. Aku lari. ada lagi. Mau lari? Enggak, aku mau sholat Jumat. Ada lagi enggak? Tadi kita membahas mengenai kata Isa. Nanti Kalau setelah kamu sholat Jumat. mau lari. Aku sholat Jumat sejam aja. Hari ini kan hari Jumat. Oke lah dia lari teman-teman. Tapi intinya Sob, Bukan, hari ini hari kamu mengakui bahwa Isa berbahasa Ibrani dan dalam kamus bahasa Ibrani tidak ada kata Allah. Makanya saya bilang ketika Isa
berkata sembahlah Allah, itu adalah fitnah yang nyata. Ya. Gitu ya Sob ya. Ya, apapun Oke, nanti malam aja ya. kita janjian gimana? Boleh, ya Boleh. kita sambung malam nanti. Soalnya aku Oke. siang ini mau sholat Jumat. Hari ini kan hari Jumat masalahnya. Ya, jadi aku dapat kesimpulan aja kayak gitu. Jadi, terjemahan LAI yang ada di Indonesia ini yang dipakai oleh Kristen, buang aja ke tong sampah. Gitu ya. Sob, saya tidak bilang itu. Ya, pengikut Edis. Sob, saya tidak bilang itu. Ini kalian pelintir. Kristen, buang kitab kalian ke tong sampah sekarang ya. Inilah Itu aja dipelintir lagi omongan kesimpulanku. saya. Oke lah, baiklah. Silakan Sob. Kalau mau sholat Jumat. Ya udah, aku mau sholat Jumat dulu nanti silakan, malam ya. silakan. Sambungnya. Oke, ntar malam ya Sob ya. Selamat siang, Oke. Des. Selamat siang. Oke. Ya teman-teman ya, kadang-kadang kalau orang kurang cerdas itu biasanya sering memotong omongan-omongan saya. Saya tidak pernah bilang bahwa buang terjemahan LAI ke tong sampah. Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang adalah bahwa LAI seharusnya membuang kata Allah ke tong sampah. Itu yang saya bilang. Jadi teman-teman, kata-kata saya itu harus dicerna karena banyak orang ini nonton kadang-kadang dia sambil nyuci. Atau nonton dia sambil nggak nyimak. Nah, akhirnya kalau kamu nonton tidak nyimak, tidak fokus, nanti kamu jadi pengikut Rudi Iskariot. Nah, begitu ya. Itu yang sering ini. Jadi kata-kata saya itu sering dipelesetkan oleh orang begitu. Seperti yang saya bilang bahwasanya kehendak, keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan atau kehendak setan. Lalu dibilang karya salib, karya penebusan, karya setan. Coba. Itu kan sudah jauh maknanya. Ya kan? Nah, jadi banyak teman-teman orang memelintir. Atau misalnya kata yang kemarin heboh tuh, buang Tritunggal ke tong sampah. Nah, ya. Teman-teman, perhatikan omongan saya. Pada waktu itu saya ngobrol dengan Elia Miron. Elia Miron menjelaskan Tritunggal. Katanya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau tinggal satu, tubuhnya mati berarti ada tubuh, jiwa, dan roh. Berarti masih Saya bilang, seandainya ada orang Islam mau masuk Kristen, terus dia buang Tritunggalmu itu yang dijelaskan oleh ini. Orang tersebut loh, jika dia masuk Kristen, tapi dia buang paham-paham seperti itu, tubuh, jiwa, dan roh. Itu menurut saya bukan Tritunggal. Yang dijelaskan Elia Miron itu bukan Tritunggal. Yang dijelaskan itu sepertiga yang tunggal. Jadi banyak orang kadang-kadang suka memelintir teman-teman. Tapi makanya saya bilang, kalau nonton Edis TV, cobalah fokus. Gitu, fokus teman-teman ya, supaya kalian betul-betul paham apa yang saya maksud. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sehubungan juga jamaah Edis TV juga banyak yang sholat Jumat, terutama di bagian Indonesia Tengah. Mungkin kita lanjutkan lagi diskusi kita di acara-acara berikutnya. Makanya teman-teman pantengin. Sering bang. Saya siap dia. Iya, saya siap dibaptis. Bang, sering saya Beritakan. saya membahas Islam dan sering pula saya membahas Kristen. Ketika saya membahas Islam, pastilah saya tutup dengan pembahasan Kristen. Saya kasih contoh, Bang. Saya kasih contoh. Kalian orang Islam sering bilang bahwasanya Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, yang perlu ditiru dan dicontoh oleh umat manusia. Betul? Sementara seharusnya yang perlu dicontoh dan diteladani itu bukanlah Muhammad, melainkan adalah Yesus. Saya kasih contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan Yesus. Kita kasih contoh. Menurut Muhammad, Bang, menurut Muhammad, kalau misalnya tetanggamu lapar, tidak punya makan, tetapi dia bukan orang Muslim, dia orang kafir misalnya,
Menurut Muhammad boleh nggak memberi makan orang-orang tersebut? Menurut Muhammad? Boleh. Boleh. Nah ini Anda namanya ngarang bebas. Kalau misalnya saya tunjukkan nggak boleh gimana? Gimana kalau kita buka surah At-Taubah ayat yang ke-6. Silakan buka. Bang, Muhammad itu tidak percaya Buka Al-Quran. dulu, makanya. Ya dibuka dulu, kayak mana lah. Makanya beritakan Injil dulu kepada saya. Saya mau masuk Kristen. Iya bang, Buka nanti Taubah saya dulu. beritakan Injil. Kata Tuhan Yesus apa? Kalau kata Tuhan Yesus, janganlah kita ini, jangankan orang yang mengasihi kita ya, orang yang membenci kita saja harus tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nah ini Muhammad, menurut dia, kalau dia bukan muslim, kamu nggak boleh kasih makan dia. Makanya dibuka dulu surat Taubah ayat yang ke-6. Saya mau Baik. bertanya bentar lagi. Buka. Saya buka At-Taubah ya, At-Taubah ayat yang ke-6. Tapi yang saya heran dia ini nggak tahu At-Taubah 26 ini nggak ada kaitannya dengan Muhammad. At-Taubah ayat yang ke-6, bukan 26. At-Taubah ayat Baik. yang ke-6. Buka. Saya bacakan ya At-Taubah Habis ayat ini ke-6 aku ya, Bang, bertanya ya. ya. Habis ini ya. Habis ini aku Baik. bertanya ya. Baik. Saya buka At-Taubah ayat yang ke-6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Lihat. Di sini, Apakah Muhammad tandanya, melaksanakan ayat ini? itu diperintahkan kepada siapa? Mana di sini Muhammad? Gak ada di sini Muhammad. Loh, diperintahkan kepada siapa? Taubah ayat 6 itu. Diperintahkan kepada umat muslim. Loh, lucu, cuman lah. Muhammad Coba dibuka tidak dulu. melakukannya, Bang. Di mana Muhammad melakukannya? Yang diajarkan Dibaca Muhammad dulu ini. At-Taubah ayat 6-nya dibaca Saya dulu. tunjukkan. Saya tunjukkan. Baca dulu. Ya, buka. Sebentar. Oke. Anda tadi mengatakan kepada saya bahwa itu ditujukan kepada umat muslim dan Anda pikir Muhammad melaksanakan ayat itu. Yang ada Bang, Muhammad malah mengajarkan ini. Saya balikkan dulu kamera saya. Iya, boleh. Memang mereka ini. Oke. Tentu Anda percaya ini Muhammad ya. Tentu Anda percaya bahwasanya Muhammad mengatakan ini ya, betul? Ya sudah. Oke. Apa itu? Apa Bawa kata? dari hadis macam mana surah At-Taubah? Oh, berarti Anda tidak percaya perkataan larinya Muhammad. cuman. Anda tidak percaya ini Saya kan perkataan kau Muhammad. minta bukti. Kau minta bukti atau tidak? Bang, Anda tadi Saya buka. minta tunjukkan ayatnya di mana. Oke. Di dalam Al-Quran langsung, nggak usah ke hadis. Oh, berarti Anda udah anti Gimana hadis dah? nih. Anti hadis. Loh, tetap kita pakai hadis. Oke. Cuman kau minta Al-Quran At-Taubah ayat yang memerintahkan. ke-6. Kau buka aja. Oke, ayat satu-satu Taubah. kita Cuman ngomong, Bang. hadis. Satu-satu kita ngomong. Loh, takut kau ditanya. Al-Quran memerintahkan. Takut ditanya. Enggak takut. Al-Quran Ya udah, kalau memerintahkan. nggak takut biarkan aku bertanya. Kalau nggak Oke, takut. Al-Quran memerintahkan supaya melindungi orang kafir, betul? Iya, lindungilah Oke. mereka. Kalau Di tidak mana menyerang, Muhammad melaksanakan lindungi itu? mereka. Dilindungi tidak? Tidak, Apa ini diserang buktinya. orang kafir yang memberikan Janganlah engkau, makan? ini buktinya. Eh. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin. Ini kata Muhammad. Ayo. Buka Taubah dulu. Buka Taubah dulu. Apa Ini loh. ajaran Taubah 6? Janganlah Kenapa engkau kau bawa di berteman hadis? kecuali dengan orang mukmin dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ayo. Apakah ini bukan perkataan Muhammad? Buka Taubah dulu. Dia takut, dia takut. Katanya Muhammad kau itu penginjil. tidak percaya. Kok botol. Muhammad itu Kok botol? memangnya dia percaya Al-Quran. Apa Buka kamu dulu. pikir? Habis Apa ini kamu kan pikir aku sudah Muhammad jawab percaya tidak? Al-Quran? Buka dulu At-Taubah. Buka dulu. Tadi Kau sudah takut saya ditanya? buka. Tadi sudah saya Ya buka, baca. tampilkan. Kan kau bisa tampilkan. Di Biar dalam penontonmu At-Taubah naik. ayat yang ke-6 ada ayat yang mengatakan jikalau orang-orang kafir itu meminta perlindungan maka lindungilah mereka dan antarkanlah mereka. Betul? Iya, sepakat. Nah, Biar apa? tetapi Kan begitu.
Iya, tetapi apakah itu dilaksanakan oleh Aku udah jawab Muhammad? nggak Ini pertanyaanmu? Kita gantian dong. iya, Kita apakah gantian. itu dilaksanakan oleh Muhammad? Ini kata Muhammad. Dilaksanakan oleh Rasulullah. Mana ayatnya dilaksanakan? Ini Loh, dilaksanakan atau tidak? Ketika Ini Rasulullah apa memberikan ini? makan seorang buta, janganlah yang menghina engkau Rasulullah, berteman kecuali kita dengan orang gantian, mukmin. kawan. Dan janganlah memakan Gantian makanan lah. kecuali orang yang bertakwa. Takut ditanya dia bibelnya guys, karena bosok bibelnya. Iya, kitabnya odong-odong. Kitab odong-odong. Iya, di mana Ayo, di situ aku mau Muhammad masuk Kristen. melaksanakan? Aku mau masuk Kristen sekarang. Aku mau bertanya. Boleh? Muhammad Kau kan sering disuruh bahas Islam, katakanlah perkataan Takut. yang benar. Tetapi di Takut, dalam guys. hadis Muhammad malah ngajarin boleh bohong. Ayo, malu. Malu. Emangnya kamu Ajaran pikir dia Kristen itu melaksanakan bobrok. ajaran Al-Quran? Enggak, malu. Malu kau menceritakan tentang Tuhanmu yang mati terkutuk itu. Malu. Yang mati terkutuk itu Tuhanmu Muhammad. Gimana? Tuhanmu yang nyangkut di tiang salib itu. Ayo, aku mau bertanya. Yang masih sedikit. mati di Boleh? kuburan itu Tuhanmu Muhammad. Takut ditanya. Takut ditanya, guys. Udah merah mukanya dia. Kalau kau memang pemberani, Yang mati pulang sampai kau ke sekarang itu Indonesia. Tuhanmu Muhammad yang masih mati di kuburan. Kok Tuhan dari mana? Rasulullah, ya Pulang. Rasulullah, Ayo, dengarkanlah aku mau doa bertanya. kami ya Rasulullah. Ayo. Ya Rasulullah. Berarti ketika kau tidak Ya bisa menjelaskan tentang kekristenan, Nah, berarti betul artinya nggak kamu kau begitu bodoh, Dis. sampai sekarang? Iya, Betul nggak kamu sampai Bodoh sekarang? artinya. Ya Rasulullah, betul nggak? kau bodoh berarti. Betul nggak kamu Izinkan sampai saya sekarang bertanya. begitu? Boleh saya bertanya? Takut ya. Takut dia ditanya. Katanya Kamu Kristen bilang, beritakanlah kamu Injil bilang kepada seluruh sampai makhluk. Saya juga sekarang, makhluk dong. apakah kamu Ayo. mengatakan sampai sekarang Yesus kami masih tergantung di salib? Takut kau, Enggak. Dis. Yesus Takut, naik, Dis. bangkit, naik ke surga. Ayo, aku mau bertanya. Ayo. Nah, sementara Berani Tuhanmu nggak kau? masih di kuburan. Nah, ya Rasulullah yang dalam berani nggak kubur, ditanya? ya Rasulullah yang Berani? dalam kubur. Loh, Betul katanya nggak? orang pinter kau, Dis. Katanya orang cerdas. Langsung meninggal Ayo, aku dunia tanya. ini. Ayo aku tanya. Loh. Ayo aku Kamu tanya kan ya. bilang Boleh sama bertanya? saya bahwasanya Gak bisa diberikan kita itu surat pertanyaan ke dia. At-Taubah ayat yang ke-6 Takut dia ternyata. berkata, lindungilah mereka. Sementara Ayo, aku mau Muhammad bertanya. berkata sebaliknya. Muhammad malah Ayo, aku berkata, mau bertanya. jikalau Aku mau kamu bertanya. bertemu dengan Wahyudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Al-Quran berkata, Ayo, aku mau bertanya. katakanlah Takut kau? perkataan yang benar. Sementara Muhammad berkata, boleh Takut. berdusta dalam tiga hal. Katanya Kristen itu ajaran kasih. Boleh bertanya dong. Boleh dong bertanya. Boleh dong? Boleh? Masalahnya kamu itu Lah. tidak mengakui apa yang sudah saya Ditanya. katakan. Takut kau, Dis. Takut Nggak takut ada takut. ketahuan. Ayo, boleh saya bertanya? Boleh? Kamu selesaikan dulu itu yang tadi. Udah, Betul teman-teman atau muslim. tidak? Kamu sudah Teman-teman mengakui. muslim, kau keluar semuanya dari komal ini. Karena ini keluar dari komal ini. Keluar ya Bertanya. muslim. Kita harus pergi Iya, dari saya- takut. jangan Lari, naik, lari. minta naik. Jangan pernah Lari, kalian minta naik. Lari. Jangan pernah Takut. minta naik kalian. Ketakutan. Loh, kau yang takut. Kau Kristen ajaran benar. Ya, tidur Aku sana mau di bawah bertanya. sana. Ya, Ayo. tidur di bawah sana. Kan dia bilang bahwasanya di dalam At-Taubah disuruh melindungi orang kafir. Tapi di dalam hadis Muhammad tidak berkata begitu. Muhammad berkata, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Itu perintah Al-Quran. Apakah Muhammad melaksanakan itu? Apakah Muhammad menyuruh umat muslim untuk mengatakan yang benar? Umat Muhammad malah berkata, boleh berdusta di dalam 3 hal. Makanya saya sama kamu ngobrolnya nggak nyambung. Kamu membuka isi Al-Quran, sementara di situ tidak tertulis Muhammad melaksanakannya. Gimana kamu itu? Aduh. Menurut surat At-Taubah
ayat yang ke-70. Surat At-Taubah 70. Katakanlah perkataan yang benar. Tetapi menurut Muhammad boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya ini. Nih. Sebentar ya. Misalnya kalau misalnya kalian mau kawin lagi, boleh. Nih, ini ajaran Islam. Coba kalian dengarkan ini, ya. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Enggak susah. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Probolinggo siji. Nah, saya ulang nih. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Lo iya, gak susah itu. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal loro bojone ya. Probolinggo siji, maringono endi bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. Bohong boleh. Jadi kenapa obrolan kita nggak nyambung tadi? Kamu baca Al-Quran. Al-Quran nyuruh janganlah kalian mengatakan perkataan kecuali perkataan tersebut perkataan yang benar. Baca tuh surat Al-Ahzab 70. Katakanlah yang benar. Tapi Muhammad ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Dan kata Ustadz tadi, salah satunya boleh bohongin istri kalau kawin lagi. Gimana sih kamu itu? Di mana saya dustanya? Dustanya di mana? Gimana sih? Ya. Tenang bang, sambil saya perbaiki YouTube macet dulu. Sambil Anda mencari. Ya silakan. Ini udah dapat aku ini bang. Ya, tapi saya perbaiki dulu YouTube saya macet katanya. Kok bisa di kitab kamu itu bang, manusia diciptakan dari keju dan susu? Bikin macet ya kawan-kawan ya. Dis, kau lama kali kau Dis. 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 Kabur Dis. Oke, ya silakan. Tadi saya baru memperbaiki YouTube saya. Kira kau kabur kau bisa. Kirain kabur kau. YouTube saya macet tadi. Kamu kok conge atau gimana sih? Kamu udah dibilang benerin YouTube malah. Oke. Oke, sabar Ben. Dis. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kau lihat nih Dis. Kau baca nih Dis. Ayub 10 nomor 10. Kok bisa manusia itu diciptakan dari keju dan susu, Dis? Di mana di situ diciptakan dari keju dan susu? Ayub, benar. Kau baca. Kau baca lah. Di mana di situ diciptakan dari susu dan keju? Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Iya. Apa maksudnya, Bang? Ya kamu baca saja sebelum dan sesudahnya. Iya, kau jelaskan lah gimana. Baik, kita baca ya. Kita baca sebelum dan sesudahnya ya. Oke, Ayub berapa tadi? Ayub 10, Bang. Ayub 10, baik. Ayub pasal yang ke-10. Bentar, Ayub pasal yang ke-10. Ayat yang keberapa? 10.
Ayat yang keberapa? Ayub pasal 10 ayat keberapa? Iya, Ayub pasal 10 kayak mana? 10. Baik. Baik, saya akan bacakan ayat sebelum dan sesudahnya ya. Kita mulai dulu dari ayat yang ke-7. Ya. Ini perikopnya tentang apakah maksud Allah dengan penderitaan. Baik. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah. Lihat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Terus pertanyaanmu gimana? Itu manusia diciptakan dari keju, Bang. Nggak ada di sini diciptakan dari keju. Di sini dikatakan, bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Kalau di ayat 9-nya coba baca. Engkaulah yang membuat aku dari tanah, lihat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Itu yang di 10-nya itu apa tuh, Bang? di situ kan bisa baca, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu? Sabar. Aku ambil mic dulu ya. Aku ambil mikrofon. Inti pertanyaanmu apa di sini? Jangan lari, official bocil. Nah, kabur dia. Ya udah, kalau kau nggak menyalakan kamera di bawah sana, udah malu dia teman-teman. Teman-teman gini ya, kalau misalnya kalian mau naik, coba bikinlah dulu pertanyaannya yang jelas dulu lah ya. Kalian bikin pertanyaan nggak jelas begitu gimana? Coba yuk, naik kemari, bawa argumen terbaikmu yuk. Ya, silakan kalian bertanya, tapi kalau kalian mau ditanya balik, giliran ditanya, jangan langsung matiin kamera. Langsung gelagapan mau lari. Ya. Ayo, silakan. Kita masih memberikan kesempatan ya yang muslim-muslim. Ayo naik ke sini, kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Puguh Alfa. Nah, silakan. Puguh Alfana, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Edis. Ya, Bang Puguh Alfana, saya tanya dulu Bang, apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah saya Muslim. Muslim. Baik Bang, silakan Bang. Ini acara debat Islam dan Kristen. 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Gini, sebelum bertanya, sekarang saya mau ngomong ya, Bang Edis. Boleh, silakan. Agamamu, agamaku, kan begitu ya? Agamamu, agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran, ada. Ada. Ya. Ada. Nah, sekarang mungkin saya nggak akan mengajukan pertanyaan, tetapi gini loh, semua manusia tuh pasti akan, orang-orang yang beragama pasti akan membela agamanya itu benar. Tetapi saya punya prinsip gini, sebentar. Saya punya prinsip gini loh, Dis. Kita punya otak. Gunakanlah logika kita untuk berpikir. Kan begitu. Contoh, kenapa saya meluk Islam? Ya. Karena boleh minum kencing onta. Ya. Ini loh, Dis. Terserah. Kamu di sini sebagai mentor harusnya bisa memberikan wawasan, tutur kata yang bagus, kan seperti itu ya. Kita saling mengingatkan loh ya. Ya kalau masalah kamu berani ya itu hak kamu, kan seperti itu ya. Cuma gini Dis, yang akan saya sampaikan ya, kenapa saya percaya dengan Islam. Terus kamu berbicara bahwa Al-Quran ada kekurangannya. Saya kayaknya nggak masuk dengan kata-katamu. Contohnya gini ya,
Sekarang banyak sains modern dari dunia, seperti contohnya terciptanya kamu loh, Dis. Kamu dari proses sampai melahirkan sudah ada dalam Al-Quran. Dokter tercengang. Terus saya nyalakan api di dalam lautan dan itu sudah banyak ditemukan. Sains modern, air laut yang tidak bisa bersatu, dan masih banyak lagi. Coba kita ambil contohnya. Enggak, sebentar, saya ngomong dulu ya. Bang, Contohnya. satu-satu bang, jangan diborong semua. Enggak. Bang, Ini cuma saya nggak harus minta kamu jawab, tidak. Cuma saya gini, cerita. saya ingin satu-satu kalau membahas sesuatu itu jangan diborong semua. Tadi Anda katakan. Oke, yang terakhir. Oke, silakan. Dari luasnya alam semesta jagat raya, seperti proses terjadinya alam semesta, Big Bang, itu ada di Al-Quran. Terbelahnya bulan ada di Al-Quran. Oke, coba. Terus alam semesta saya kembangkan ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bukan wahyu Allah, nggak mungkin itu semua terjadi. Makanya saya menggunakan logika. Maaf, saya bukan orang Islam yang benar-benar mengetahui tentang Islam, tetapi saya menggunakan logika. Semua yang ketemu di Al-Quran, sains modern sekarang sudah tertulis 1400 tahun yang lalu. Oke, Dis? Baik, saya akan tunjukkan ya. Menurut Al-Quran, kamu bilang Al-Quran itu saintifik ya. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di mana? Tenggelam di barat. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur yang berwarna hitam. Bang, abang ini korban daripada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Bang, tadi Anda ngomong saya dengar. Giliran saya ngomong Anda kepanasan nih gimana? Boleh gantian? Ayo, sok. Baik. Jadi Bang, ada tulisan-tulisan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, gosip-gosip murahan yang dikonsumsi oleh banyak orang Islam. Misalnya mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat-sangat saintifik, bahwasanya apa yang sudah ditemukan di dalam Al-Quran itu akhirnya ditemukan oleh para ahli-ahli sains. Salah satunya saya kasih contoh. Menurut sains, apakah matahari itu tenggelam di lumpur? Jangan macet, Bang. Tenang dulu, Bang. Jangan gini. Menurut Al-Quran, matahari tenggelam di lumpur nggak? Oh, enggak. Matahari tetap di barat. Baik. Tetapi dalam ada Al-Quran di situ, Bang? Bumi mengitari matahari. Sebentar. Dalam Al-Quran sudah jelas. Bumi mengelilingi matahari. Bang, jangan ngomong mengelilingi, Bang. Jangan ngomong mengelilingi. Menurut Al-Quran. Sekarang gini loh. Kalau kita memakai logika, ya. Apa yang tertera sekarang? Oke, coba Bang ambil Al-Quran dulu, Bang. Ambil Al-Quranmu coba. Ya. Penemuan terbaru sekarang sains modern sudah ditemukan. Lama diulang-ulang lagi. Sains, iya kita kasih contoh satu, Bang. Di dalam Quran surat Bang, tadi kan Anda sudah membuat klaim bahwa Al-Quran itu sangat saintifik, oke? Oke, coba buka Quran. Coba buka Quran surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan. Surat Al-Kahfi ayat 86. Silakan, Bang. Bang, sudah saya katakan. Oke, baik ya, saya tunjukkan saja ya. Baik, saya tunjukkan saja, Bang. Saya balikan dulu kamera saya. Oke, carilah. Inilah orang-orang yang anu nih. Baik, Bang. Anda bilang tadi Al-Quran itu adalah buku yang sangat-sangat didukung oleh sains ya. Perhatikan. Hingga ketika dia telah sampai ke tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Bah, betul nggak? Betul nggak? Sebentar, Bang. Masalah kayak gitu, saya akan jawab ya. Oke. Jadi menurut Al-Quran matahari tenggelam di laut, betul nggak? Sebentar. Itu hanya perumpamaan bisa saja kan? Perumpamaan. Perumpamaan. Bisa, Bang. Tadi katanya saintifik, sekarang perumpamaan. Aduh. Kita pakai logika, Bang. Logika, Bang ya. Bulan terbelah saja terjadi kan, Bang? Bukti ada, bulan terbelah.
proses terjadinya. Oke, di mana buktinya bulan terbelah? Coba. Mana jurnal atau mana kajian ilmiah yang mengatakan bahwa bulan terbelah? Buka di Google aja muncul, Bang. Google milik siapa? Bang, saya sudah periksa. Semua tulisan. Inilah saya bilang ya. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Bang, di Google saya membaca. Oke, baik kita buka ya. Apakah bulan pernah terbelah? Baik. Itu kebohongan-kebohongan. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Kebohongan mana? Kalau kebohongan yang bohong orang siapa? Bukan milik siapa Google. Baik. Baik. Oke. Saya akan tunjukkan bahwasanya sumber tentang terbelahnya Al-Quran itu adalah peristiwa bohong yang dikatakan itu dari NASA segala macam, itu bohong, tidak pernah. Perhatikan, nih saya balik dulu kamera saya, itu sumber hoax. Selama ini kalian itu mempercayai hoax, makanya kamu masih jadi Islam. Nih, lihat, perhatikan tentang foto bulan terbelah, hoax. Perhatikan sumber foto. Bacakan. Foto yang beredar misalnya tentang misi Apollo 10 menunjukkan rima. Apa itu rima? Rima Archimedes itu yaitu parit atau patahan di bulan yang berbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Sumber CBNC Indonesia. Kesimpulan, foto tersebut bukan, perhatikan, bukan bukti fisik dari mukjizat terbelahnya bulan yang diceritakan dalam Islam, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Sikap NASA, tenang Bang, tenang. NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax. Jadi selama ini Anda itu percaya hoax. Jadi bulan terbelah adalah mujizat orang yang dipercaya, sementara klaim foto bulan terbelah adalah hoax. Hoax. Makanya saya tidak heran kalau kamu masih jadi orang Islam. Silakan. Kalau memang hoax, kenapa NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Di mana NASA pernah mengabarkan bulan terbelah? Ya, udah. Sekarang gini aja, Bang. Enggak, tenang dulu. Di mana NASA pernah mengabarkan bahwa bulan terbelah? Buka saja di Google kan ada, Bang. Tadi sudah saya tunjuk, Abdul, itu informasi hoax. NASA tidak pernah mengeluarkan statement itu. Ini loh, sikap NASA dan ahli ilmiah menegaskan foto tersebut adalah hoax yang disalahpahami. Foto tersebut bukan merupakan bukti terbelahnya bulan, tetapi merupakan fitur geologis bulan yang alami. Bukan merupakan bukti bahwa bulan pernah terbelah. Itu menunjukkan namanya rima Ariadeus, yaitu parit atau patahan di bulan yang terbentuk akibat aktivitas tektonik purba. Bukan bulan terbelah, apalagi dibelah sama Muhammad. Berarti pernah ya? Itu tektoniknya pernah terbelah ya? Bang, benturin kepala, lanjutin, benturin kepala Kubin. Lanjutin, benturin kepalamu Kubin. Kubin sana, Kubin. Gini. Aduh, heran. Teman-teman, ayo. Ini zaman udah modern loh. Jangan kalian itu mudah sekali termakan informasi dusta. Tahu nggak, Indonesia itu punya Kemendigi atau apa? Kementerian apa itu? Digital informasi itu. Itu ada itu. Segala informasi yang hoax ada. Kamu ini kok masih saja orang. Kalau zaman dulu, zaman baru munculnya internet, emak-emak kalau baca, ini benar. Zaman sekarang, coba periksa dulu informasi apakah itu hoax.
Heran sekali dengan kalian. Tidak pernah ada bulan itu terbelah. Kalau seandainya bulan terbelah, pastilah setiap negara mencatat peristiwa itu, bulan terbelah itu. Penduduk negeri Cina pasti mencatat bulan terbelah itu. Penduduk negeri di India pasti mencatat itu. Penduduk negeri di Afrika, di Amerika pasti mencatat itu. Tidak pernah ada bulan terbelah. Ada-ada saja. Heran dengan kalian ini loh. Ayo silakan naik, tapi yang agak warasan dikit lah ya. Saya udah jenuh loh kalau ngomong dengan orang gak waras ya. Harsh. Siapa ini namanya? Anu nih. Terlalu kecil tulisannya. Haris kan namamu? Silakan. Bro Haris, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Haris atau Harsya atau apa nih? Oke, baik ya. Sudah kita naikkan dia tapi dia nggak mau ngomong, kita turunkan saja. Silakan teman-teman ya, mari kita diskusi dengan baik. Naik kemari kita ngobrol seputar agama Islam dan Kristen ya. Tapi ingat ya, jangan forum ini kita jadikan jadi forum caci maki ataupun forum saling hujat. Tetapi kita jadikan ini forum untuk mendidik ya umat beragama ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik, ada Asih Gunawan Susanto. Oke, Asih Gunawan Susanto, dia sudah lari juga. Kita kasih naik, ada Pak Reza Damanik. Ya, Pak Reza Damanik, silakan nyalakan kamera Pak Reza. Oke, Pak Reza sudah kenal. Kita kasih naik, ada Bang Regar. Ini kayaknya teman-teman banyak orang nggak naik, tapi dia orangnya udah nggak di sini lagi nih. Sebentar ya, kita refresh dulu kah? Oke, coba kita refresh dulu ya, biar kosong dulu ya. Ini amat kualitas muslim ya. Tuh. Malik. Hai Malik. Malika ya. Oh, ngajak PK dia. Oke, Malika. Malika, saya mau tanya dulu Malika, apakah Anda ini seorang muslimah? Innama nahnu nuhyil mauta. Malika. Malika, Anda mendengar suara saya? Ini kita ngomong sama tembok ini kalau begini. Ini kita ngomong sama tembok kalau begini teman-teman. Teman-teman, itulah yang saya bilang ya, mereka itu teman-teman menjual ayat-ayat dan bacaan-bacaan dengan harga yang murah. Banyak sekarang seperti itu. Jadi teman-teman, kalian lihat bagaimana sekarang di TikTok orang baca biar apa? Biar dapat koin TikTok. Kenapa sih kamu melakukan hal-hal seperti itu? Kamu kalau baca Quran, ya baca Quran aja di rumah sendiri, kamu pahamin. Sudah cukup kamu pakai toa, kamu besar-besarin pakai toa, ganggu tetangga. Sekarang di TikTok lagi kamu begitu. Ya. Oke, kita kasih naik, ada David.
Oke, selamat pagi saudara David. Selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Saya bisa menunjukkan itu dalil-dalilnya semua. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sucipto Alfi. Heran mereka ini. Ditunjukin dalilnya, dia tidak berani membantahnya. Kita kasih naik ada pers anti hoax. Pers anti hoax dan korupsi. Pers anti hoax dan korupsi. Ya silakan pers anti hoax dan korupsi. Silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan nyalakan kamera, Bang. Kabur nih gimana sih ini? Oke, kita kasih naik ada Bang Rio. Bang Rio. Halo Bang Rio. Kabur. Oke, teman-teman ya, karena udah banyak yang kabur, datang kabur, kita iklan lagi. Ya, teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman dukung dan support terus program Edis TV di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman dapati bahwa channel atau program Edis TV ini cetar membahana, teman-teman bisa mensupport saya di situ ya. Support saya, dukung program ini supaya kita terus mengudara ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, karena siaran ini juga saya siarkan di YouTube saya, teman-teman bisa mensupportnya atau supportnya itu lewat tulisan yang berjalan, ada PayPal, ada Zelle juga ada, teman-teman bisa mensupport lewat situ ya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support lewat situ. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Silahkan bagi yang muslim-muslim, boleh kalian mengajukan permintaan naik. Tetapi waktu kalian ngajukan permintaan naik, saya minta kalian tuh nyambung dikit gitu ya. Jangan naik tapi nggak nyambung gitu. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Adrian. Muhammad Adrian Maulana. Ya, Muhammad Adrian Maulana, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Jokowi, ora nih. Halo. Halo. Ya, Muhammad Adrian, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Kan dalam Al-Quran. Kamera dulu nyala Bang. Kecuali Abang sudah malu jadi orang Islam. Kalau misalnya Abang sudah, Bang, saya nggak mau Bang muka saya ini dilihat orang, udah malu saya jadi orang Islam. Nah gitu, silakan turun. Tapi kalau Anda masih bangga, Anda masih meyakini ada kebenaran dalam agama Islam, nyalakan kamera, diskusi dengan baik. Silakan. Dikecilin dulu itu Bang, suara TV Bang. Karena masuk ke sini Bang. Makasih Mr. M, makasih. Coba Bang. TV kecilin, nyalain kamera. Abang masih bangga jadi orang Islam? Bangga lah Bang. Ah, silakan nyalakan kamera. Ayo, diskusi kita dengan baik. Ya, silakan.
dari sebelum sholat Jumat. Dalam Bang, Al-Quran dikecilin kan ada dulu. itu Bang, di- TV abang itu masuk ke sini, Bang. Sementara jelas-jelas Isa itu pasti tidak berbahasa Arab. Gimana sih? Ayo kita diskusi yang cerdas ya, yang cerdas ya, silakan. Yang muslim yang cerdas lah. Kita kasih naik ada bentar ya. Syafiq. Ya, silakan Syafiq. Ya, silakan Syafiq. Halo, suaranya jelas gak? Jelas Syafiq. Silakan nyalakan kamera dulu Syafiq. Oke. Oke. Syafiq, itu kamu berisik sekali tuh Syafiq. Apakah kamu lagi di gerbong kereta api atau gimana? Berisik. Motor, mobil. Iya, tapi suara-suara motor, mobil itu masuk ke dalam sini. Ditambah ya? lagi Bentar. suara masjid. Oke, silakan Syafiq. Kan kabur lagi kan. Sampai kering teman-teman, bibir kering kerontang, saudara-saudara. Iya, ada pernah pelanggaran juga dia. Mualaf Prince, cie.